warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya, selawat berangkaikan salam tak lupa kita senyum sajikan kepada Nabi kita, Nabi yang tak pernah kecuruk tapi namanya tak pernah redup, Nabi yang tak pernah kelahar tapi namanya di hati selalu melekat, dan Nabi yang tak pernah kesendok tapi namanya di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Nabi bina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustadz wal Ustazah, Murabbi wal Murabbiyah, Musyrif wal Musyrifah, serta santriwan wa santriwati rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan subuh ini izinkan saya menyampaikan kutub yang insya Allah saya beri judul Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini merupakan tempat yang sementara bagi manusia. Yang kekal hanyalah di akhirat kelak. Namun di kehidupan yang sementara ini dapat menjadi penentu bagi kita apakah kita sengsara ataupun kita senang di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Quran melalui ayat-ayatnya berulang kali memperingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan kehidupan di dunia adalah sedang gurau dan permainan, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maksud dari ayat ini adalah segala kenikmatan dan harta benda di dunia ini hanya bersifat sementara dan akan hilang kapan saja. Kita sering melihat orang kaya raya, sehat, dan mempunyai jabatan yang tinggi. Namun semua itu tidak dapat menjadi patokan untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Bahkan dunia ini dapat menjadi ujian bagi kita agar kita tidak terperosok pada kesenangan duniawi semata. Berbeda dengan dunia, akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Di akhirat kita semua amalan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari akhirat sajalah diberikan dengan sempurna perbuatanmu. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekat dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sadaqallahu azim, sadaqallahu karim. Adapun hadirin wa hadirat rahimakumullah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Mas'ud berkata, aku memasuki rumah Rasulullah SAW dan beliau usai tidur di atas tikar sehingga terlihat bekas pada punggungnya. Kemudian
Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami memberikan alas di atas tikar tersebut agar engkau terpelihara dari bekas itu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya Mas'ud, apa peduliku pada dunia? Dunia bagiku bagaikan pengendara yang sedang berteduh di bawah pohon, kemudian segera meninggalkannya." Begitulah Rasulullah SAW mengumpamakan manusia dan dunia, di mana manusia diibaratkan sebagai pengendara yang sedang berkelana, dan pohon diibaratkan sebagai dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka dari itu selagi Allah memberikan kesempatan berupa umur panjang, maka gunakan kesempatan ini untuk memperbekali diri kita di akhirat kelak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waladina wal inayah. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.